Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Bang Muhtar di channel kesayangan Anda, Bala Misteri. Ya, channel yang mengisahkan cerita-cerita misteri di sekitar kita. Apa kabar teman-teman subscriber dan penonton pemirsa Bala Misteri dimanapun berada? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Ya, kembali saya akan berkisah dari serial yang sudah pernah diangkat di channel Bala Misteri dalam versi gambar dan suara. Kali ini saya akan mengulas dan mengisahkan kembali dalam versi monolog. Saya bercerita langsung. Mudah-mudahan kemasan kisah ini menjadi alternatif hiburan buat teman-teman penonton Bala Misteri dan ada hikmah yang bisa diambil dari kisah-kisah Bala Misteri. Oke, kali ini saya akan mengangkat kisah dari Gedung Tua pasca Krismon 98 dan si Imran sebagai petugas kebersihan. Saya mengangkat satu sosok yang mungkin ada cerita lanjutan dari sosok si Imran ini. Halo, apa kabar Bang Imran? Mudah-mudahan sudah lama kita tidak berjumpa dengan kisah ini. Mudah-mudahan Bang Imran bisa temu kangen lagi. Sudah bertahun-tahun tidak berjumpa dengan Bang Imran. Kita memanggilnya Bang Ucok, ya. Semoga sehat-sehat selalu. Ya, kisah yang mengangkat tentang gedung tua yang sering kita alami, kejadian-kejadian mistis yang di luar nalar kita. Ya, bagaimana kisahnya? Tidak usah lama-lama lagi, kita simak cerita Gedung Tua pasca 98. Sosok Ali Imran atau kita sering panggilnya Ucok, ya, karena memang beliau dari seberang Medan, ya. Kedatangan dan merantaunya Ucok Ali Imran ini tidak lepas dari peran, sebut saja saya samarkan namanya, yaitu Bu Sarmin dan Pak Hasan yang sebelumnya tinggal di Bandung. Perjumpaan Ucok Ali Imran awalnya di Bandung, dan Pak Hasan ini salah satu anggota militer yang aktif yang beberapa tahun lagi akan pensiun. Kemudian Bu Sarmin tinggal di Jakarta lebih awal dan memiliki usaha warung kelontong di salah satu daerah pemukiman padat penduduk, ya, yang kami tinggal di daerah padat penduduk. Dengan keputusan Pak Hasan dan Bu Sarmin memperbantukan atau mengajak tinggal bersama dengan mereka adalah keputusan yang tepat. Kenapa? Karena identik warung Ucok itu melekat dengan keberadaan si Ali Imran membantu di warungnya Bu Sarmin, ya. Kemudian kita kenal Ucok ini cukup ramah, ya, cukup ramah dengan postur badan yang gempal tapi tidak terlalu tinggi, dengan face muka yang ya lumayan lah untuk pelanggan-pelanggan itu lebih betah untuk berbelanja di warung Bu Sarmin. Keputusan yang tepat bagi Pak Hasan dan Bu Sarmin mempekerjakan atau
ngajak tinggal bersama dan membantu di warung tersebut. Seiring waktu Pak Hasan pun pensiun dari keanggotaannya sebagai anggota militer. Ya, kemudian bergabung ke Jakarta karena Pak Hasan bertugas di Bandung sebagai anggota. Kemudian karena sudah pensiun bersama dengan istri Bu Sarmin. Di daerah pemukiman padat penduduk tersebut terdapat gedung yang dulunya berfungsi sebagai restoran Western, ya, restoran Amerika. Karena kondisi krisis moneter yang menerpa negara kita, ya, sempat bergejolak dan akhirnya terpaksa tutup dan beralih fungsi menjadi toko buku yang cukup terkenal pada saat di masanya pada saat itu. Nah, karena pengalihan fungsi gedung tersebut, akhirnya pihak manajemen memutuskan untuk merekrut tenaga kerja yang lebih diutamakan adalah tenaga dari lingkungan terdekat, ya, karena memang posisi gedung itu persis di sebelah sisi kiri masuk pemukiman tempat si Ali Imran si Imran tinggal. Nah, dengan memberdayakan lingkungan sekitar, secara otomatis manajemen pihak gedung berkoordinasi dengan pengurus wilayah setempat, dalam hal ini Pak RT. Nah, divisi atau struktur organisasi yang akan membantu operasional gedung itu dibutuhkan divisi keamanan, divisi teknisi, dan divisi kebersihan. Pada saat itu divisi teknisi sudah terbentuk, ya, yang dibentuk oleh Pak Suryo sebagai manajer teknisi di gedung tersebut. Kemudian yang dibutuhkan adalah divisi kebersihan dan divisi keamanan. Singkat cerita, pagi itu Pak RT menyambangi warung Bu Sarmin dan Pak Hasan. Sambil menikmati segelas kopi, Pak RT pun menyampaikan kepada Pak Hasan, "Pak, daripada di rumah aja, bagaimana kalau saya ajukan Bapak menjadi tenaga keamanan di gedung depan yang sebentar lagi akan dibuka toko buku besar." Dengan tawaran tersebut, Pak Hasan tidak berpikir lama dan tidak berpikir panjang, akhirnya mengiyakan atau minat untuk bisa menjadi bagian dari tim security atau tim keamanan di gedung tersebut. "Boleh Pak RT, daripada di rumah nih biasa kerja, badan rasanya pada sakit. Ya sudah, Pak Hasan siapkan saja coretan lamaran, tulis tangan sajalah sama fotokopi KTP. Nanti malam kalau memang sudah siap diantar aja ke rumah." "Boleh, boleh. Nanti akan saya siapkan," jawab Pak Hasan. "Oh ya Pak RT, saya titip si Imran, kalau memang dibutuhkan personil lagi boleh Pak RT, sekaligus." "Sebagai apa?" tanya Pak RT. "Ya nggak apa-apa lah Pak, di bagian kebersihan juga nggak apa-apa lah, ya, hitung-hitung buat tambah-tambahan si Imran." "Ya tidak masalah sih, tapi bagaimana dengan Bu Sarmin di warungnya, nanti nggak ada yang bantu?" tanya balik Pak RT. "Itu mah bisa diatur Pak, pagi biar istri yang menjaga warung, sementara si Imran
Selepas dia bekerja dan beristirahat malam, biar si Imran yang menjaga sampai tutup warung. Jelas Pak Hasan? Oh ya sudah, kalau memang itu bisa disiasatin seperti itu, saya sih silakan aja. Memang kebetulan salah satu divisi yang dibutuhkan adalah tenaga kebersihan. Ya udah kalau gitu nanti malam KTP si Imran tolong disiapkan sama lamarannya. Baik Pak RT, terima kasih atas informasinya, jawab Pak Hasan. Singkat cerita, akhirnya divisi dari manajemen, divisi security, kemudian teknisi dan kebersihan pun terbentuk. Seperti biasa, kegiatan rutinitas operasional pun berjalan. Gedung yang tua, sering terjadi hal-hal dan kejadian-kejadian mistis, terutama di bagian belakang tangga exit. Satu ketika, saat tim kebersihan yang diantaranya salah satunya Imran, kemudian Amin, Sukirno, dan Ahmad sebagai supervisor di divisi kebersihan. Pagi itu, seperti biasa, tim housekeeping atau tim kebersihan cleaning service memang biasa datang lebih awal. Sebelum operasional gedung, mereka biasa datang lebih awal sebelum matahari terlihat dan nampak. Hari itu Imran datang lebih dahulu ketimbang teman-teman dan supervisor. Ketika si Imran membuka pintu tangga exit di lantai dasar, yang kebetulan memang dari bawah tangga tempat penyimpanan gudang dari peralatan kebersihan dan lemari besi untuk mengganti pakaian mereka. Ketika Imran membuka pintu tersebut, terlihat seekor kucing hitam seolah dilempar dari arah atas. Ngew, 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 ngew. Dengan kaki bagian belakang lumpuh seketika dan terdapat luka-luka yang begitu parah. Terheran si Ucok, siapa yang melempar seekor kucing pagi-pagi buta dan masih gelap? Sontak si Imran menatap ke atas memastikan siapa dari lantai atas yang melempar seekor kucing, dan begitu teganya. Seketika Imran seolah melihat seseorang berlari ke arah atas rooftop, dan sempat Imran berteriak, siapa tuh?" dengan nada khas Medannya. "Hei, siapa tuh?" Tidak lama, Ahmad, supervisor, dan si Amir pun datang. Nah, apa Cok? Tahu nih Bang, kasihan ini kucing tadi seperti ada yang lempar. Astagfirullahaladzim, luka parah ini. Bergegas Ahmad sebagai supervisor menempatkan seekor kucing yang luka-luka itu ke tempat yang lebih nyaman dan diberikan nasi, sekepal nasi dan ikan yang kebetulan biasa dibawa oleh Ahmad ketika berangkat kerja sebagai bekal makannya yang disiapkan oleh ibunya. Dan terjadi lagi kejadian yang misterius di tangga exit itu. Seperti biasa, tim kebersihan setelah setengah harian menyelesaikan pekerjaannya, mereka beristirahat di salah satu bagian lantai di tangga exit tersebut.
kalau tidak salah itu di lantai 4 ya. Di lantai 4 mereka menggelar beberapa kardus sambil melepaskan lelah setengah harian setelah bertugas, menikmati secangkir kopi dan makan siang lah. Salah satu tempat yang cukup favorit bagi teman-teman dari divisi kebersihan untuk melepas lelahnya. Seperti biasa, sebut saja Mbak Narsih. Mbak Narsih ini biasanya di jam-jam menjelang jam istirahat itu membeli makanan untuk staf-staf di salon terapis rontok ya, teknologi dari dari Jepang ya. Para pemodal dan yang berdompet tebal biasanya orang-orang kaya lah ya, biasanya berkonsultasi dan terapis kerontokan. Nah, Mbak Nars ini biasanya untuk ke warung membeli beberapa makanan untuk persiapan makan siang staf dari salon tersebut, lebih memilih akses jalan lewat tangga exit ketimbang lewat lift. Dan biasanya teman-teman dari kebersihan gedung itu menitip kopi, rokok atau makan siang itu sama Mbak Narsi gitu. Satu ketika belum lama teman-teman dari kebersihan setelah berkumpul di lantai 4 mendengar suara pintu tangga exit di lantai 3 terbuka dan terdengar langkah seperti biasa yang mereka dengar, yaitu Mbak Narsi. Si Imran pun memanggil Mbak Narsi. Mbak Narsi, Mbak Narsi, kok gak nengok? Sukirno pun penasaran. Mbak Narsi, biasa dong titip kopi sama makan. Lagi-lagi Mbak Narsi kali itu sama sekali tidak menjawab panggilan dari teman-teman kru kebersihan. Begitu saja sosok Mbak Narsi keluar gedung lewat tangga exit. Dan bertanyalah teman-teman dari tim kebersihan, tumben si Narsi kenapa ya kok dipanggil kagak menyaut. Biasanya dengan gayanya yang khas langsung menyaut. Ini kok tumben sekali, apa dia lagi sakit atau apa gitu. Ya udahlah, Kir, udah kamu aja sono ya, turun ke bawah beli makan kek sama kopi, perintah Ahmad sebagai supervisor. Lagi mager aku nih, lagi si Narsi tumben banget sih. Dan di tengah obrolan teman-teman dari kru kebersihan, tiba-tiba pintu dari lantai salon itu kembali terbuka dan Mbak Narsi turun ke lantai yang biasa dia lewati. Spontan teman-teman dari atas lantai 4 mencoba penasaran, itu suara siapa. Imran pun mencoba untuk memastikan dan menengok ke bawah. Loh, itu kok Narsi? Mbak Narsi? Ya, apa Cok? Mau pesan makan? Yaudah sini, lempar uangnya. Sebentar. Bisa nggak kamu ke atas sebentar? Ada apa sih? Biasanya juga kan langsung lempar aja uangnya. Mau pesan apa gitu loh, pakai ke atas.
Aku lagi buru-buru nih. Cepetan sebentar, sini ke atas. Ada apa sih? Udah cepetan sini ke atas. Sanggah dan tegas si Imran pada saat itu. Mbak Narsi pun dengan muka yang masam, sedikit agak kesal pun harus naik ke lantai 4. Ada apa sih? Tumben banget aku mesti ke atas. Biasanya juga pesan makan, uangnya juga langsung dilempar kok. Bukan gitu, Mbak Narsi, jawab si Imran. Barusan saja, hanya hitungan beberapa menit, ada sosok turun ke bawah dengan pakaian yang persis Mbak Narsi kenakan. Ah, bercanda aja kamu, Cok. Beneran, tanya teman-teman nih. Tanya Suket, tanya Amir, tanya Bang Ahmad. Iya Mbak Narsi, baru aja beberapa menit itu ada yang buka pintu bawah. Itu yang kita lihat, semua kita melihat itu Mbak Narsi yang turun ke bawah. Dan tumben sekali dipanggil tuh tidak menyaut. Kalian gak usah bercanda deh ah. Aku lagi buru-buru juga, lagi siang-siang begini kalian udah pada ngimpi. Beneran tadi ada sosok persis sosok Mbak Narsi. Pakaiannya juga sama kayak gini. Udah. Aku lagi buru-buru nih, ditunggu sama Mbak Kris. Ya udah cepetan. Siang itu terjadi hal yang aneh. Dua sosok yang sama tetapi dari si pihak Mbak Narsi mengakui bahwa dia baru saja keluar dari salon tempat dia bekerja. Cetek. Petugas keamanan di jam closing operasional biasanya di jam 10 mematikan beberapa lampu koridor. Pak Katemin, salah satu security yang sedikit punya nyali lumayan besar, mencoba untuk memastikan ke arah tangga exit. Suara langkah dan terlihat wangi yang begitu khas dari wangi seorang wanita cantik gitu. Penasaran dikejar ke tangga exit, ketika disorot ke beberapa lantai tangga exit itu tidak ada sosok yang baru saja terlihat dari koridor menuju tangga exit dan datang dari salon tersebut. Lain cerita, setelah operasional berjalan 2 tahun berjalan, tim maintenance atau tim teknisi mengagendakan untuk pembersihan ground tank ya, karena sudah lama beroperasi, air supply air ke tenan-tenan terlihat sudah tidak begitu bagus, dan akhirnya tim teknisi untuk memutuskan melakukan pembersihan. Dan sebut saja Pak Suryo sebagai manajer teknisi menginstruksikan kepada Ahmad untuk melemburkan 2 personilnya di hari Minggu untuk membersihkan ground tank. Pak Surya pun menginstruksikan kepada Ahmad, dan Ahmad menunjuk Imran dan Amir untuk lembur di hari Minggu itu. Singkat cerita, ketika Imran membuka tutup dari ground tank yang posisinya di bawah tanah dengan kedalaman kurang lebih 4 meter dan luasan kurang lebih 60 sampai 70 meter persegi, cukup luas karena memang untuk tampungan suplai air ke 5 lantai tenan gedung tersebut. Selain juga ada toren di roof atau atap gedung. Agenda pembersihan ground tank, ketika Imran membuka tutup ground tank tersebut, terasa sekali anyep aroma yang begitu mistis dari ground tank tersebut.
Amir berkata kepada si Imran, "Cok, udah, kamu duluan turun ke bawah. Kamu saja dulu Birlah. Kamu Cok, badan doang gede. Masa sama yang beginian kamu takut? Ya, kamu kalau berani duluan sajalah," kata Imran. Tidak lama Ahmad pun datang sebagai supervisor menegur ke anak buahnya, Cok, Mir, kok bukannya langsung turun, kalian malah asik-asik duduk di situ. Nanti pekerjaan kita tertunda." "Ini Bang, aromanya sangat terasa sekali mistisnya dari bawah geronteng ini." "Ya wajar lah, yang namanya geronteng isinya air pasti anyep. Tapi ini berbeda Bang." Ya udah sebentar, saya juga harus pastikan dulu air yang ada di bawah ini sudah dikuras belum sama Pak Suryo. Kalian lihat nggak, Pak Suryo sudah datang belum?" "Sudah Bang, tadi kita lihat ada di pos depan itu." "Memang abang tadi kagak lihat?" "Gak lihat tadi." "Ya coba deh aku kontak." Ahmad pun bergegas untuk mengontak Pak Suryo lewat HP yang dipegangnya. Monitor Pak Suryo. "Ya, masuk. Ahmad, ada yang bisa dibantu?" "Memastikan aja Pak, apakah air yang berada di geronteng sudah dipastikan dikuras?" "Oh sudah, itu udah dikuras, aman." "Pak, satu lagi, apakah ada personil teknisi yang akan membantu dan mendampingi pekerjaan ini?" "Oh siap, ada. Nanti ada Bang Dul yang akan membantu teman-teman kebersihan untuk mendampingi pekerjaan kalian." "Oke Pak." "Terima kasih, 86 Pak." Singkat cerita pembicaraan si Ahmad dan Pak Suryo. "Udah, aman. Ayo kita turun." Dengan tangga aluminium sebagai akses turun menuju geronteng terasa sangat licin, mungkin memang sudah lama tidak dibersihkan. Tapi walaupun gimana, mereka harus menapaki tangga aluminium tersebut untuk segera dibersihkan. Alat-alat kebersihan pun sudah mereka persiapkan, sabun, sikat, dan segala macam. Mulailah mereka melakukan aktivitasnya untuk membersihkan bagian-bagian dinding dari geronteng tersebut. Cahaya yang masuk ke geronteng tersebut hanya sebatas pintu atau tutup dari geronteng tersebut, dan sisi terjauh dari geronteng itu terlihat gelap gulita dan terasa anyep sekali. Saat Amir dan Imran lakukan pekerjaannya yang dibantu oleh supervisornya si Ahmad, teman-teman yang berada di dalam geronteng itu ada sautan dari sisi terjauh dari geronteng tersebut yang gelap sekali. Suara samar-samar terdengar dari sisi gelap dari geronteng itu. Teman-teman, kalian dengar gak suara apa tadi? Dari sudut gelap sana. Nggak usah bercanda, pagi-pagi gini masa setan sih. Mereka pun melanjutkan pekerjaannya. Tapi Amir pun terpikir dan penasaran juga. Hello, gemaan suara pantulan dari dalam geronteng. Seiring dengan pantulan itu ada sambutan suara lirik kembali. Semakin jelas dan sontak Amir, Imran dan Ahmad pun bergegas, mereka lari ke atas. Cepetan, lari. Bergegas kita ke atas. Mereka dengan paniknya berebut tangga aluminium yang licin untuk bergegas ke atas. Aku duluan.
Imran atau si Ucok dengan badan yang gempal mengalahkan dua rekan kerjanya dan lebih awal dia ke atas. Sampai di atas, aduh, apa tadi di bawah? Ya Allah. Tidak lama kru teknisi datang dengan gaya tengilnya, badan yang sekal dan besar itu, mencoba untuk memastikan apa yang terjadi. Kalian ngapain di situ? Bukannya cepat dibersihkan, malah duduk-dudukan di situ. Aduh bang, aduh, di bawah bang ada suara jelas banget ya. Suara apa? Ente pada pagi-pagi begini udah pada ngimpi, pada ngelantur. Mana ada setan siang-siang begini, pagi-pagi begini. Aduh, gak percaya ente bang. Coba turun deh. Coba aku turun, mastiin ada apaan sih. Kita kejar waktu nih. Paling kagak sebelum siang harus sudah di tap ngisi air. Senin pagi biar full. Ya mau gimana bang? Aduh, coba deh. Ente masuk deh bang dulu. Yaudah, aku turun. Dengan gaya tengilnya si Dul pun menapaki tangga aluminium tersebut dengan rada menggerutu di dalam hatinya. Ada apaan sih pagi-pagi begini? Ketika Dul menapaki lantai dasar dari keronteng itu, "Hei, kalian cepat turun, biar cepat selesai nih kerjaan." Iya bang, pastiin dulu. Itu tidak ada apa-apa yang bikin kita takut. Tidak lama, suara si Dul pun menggema, selesai. Si Dul pun sontak menatap ke arah bagian jauh dari keronteng itu. Suara apa tuh? Astagfirullahaladzim. Bergegas si Dul pun segera naik ke atas. Teman-teman dari tim kebersihan yang tadinya bergegas ingin turun dan menyiapkan alatnya, melihat si Dul naik dengan begitu paniknya. Mereka kembali mengurungkan niatnya untuk turun kembali. Astagfirullahaladzim. Apa bang? Ya, tadi suara kedengeran banget, suara lirih. Aduh, gimana ini kerjaan nih? Udah keburu dikuras lagi airnya. Kalian juga udah campur air sabun, itu gimana dong? Tidak lama Pak Suryo pun datang. Hei, kalian ngapain di situ? Bukan segera dibersihkan. Si Dul dan teman-teman dari kru kebersihan pun menceritakan apa yang terjadi. Dan akhirnya Pak Suryo memerintahkan kepada si Dul untuk menyiapkan lampu tembak yang dipasang di bagian dalam keronteng. Dul, ke gudang, siapkan lampu tembak dan kabel sambung untuk supaya terang di dalam. Baiklah. Tidak lama pun si Dul menyiapkan penerangan di keronteng. Udah terang. Itu saya sudah pesankan teh manis dan gorengan. Nanti Mbak Warsi biar antar kemari. Tidak lama Mbak Warsi pun sebagai penjaga warung depan mengantarkan gorengan dan es teh manis. Ya udah, setelah kalian santap gorengan, segera lakukan pembersihan. Jangan lupa berdoa dan minta perlindungan pada Allah. Ya Pak, siap. Singkat cerita, akhirnya keronteng itu pun bisa dibersihkan sebelum zuhur tiba. Setelah keronteng dibersihkan, air
tanah yang dibantu oleh mesin pompa mulai mengisi volume dari keronteng tersebut. Estimasi semalaman sampai buka tenan dipastikan paling 3/4 dari keronteng itu sudah terisi penuh air bersih dan siap dipergunakan kembali. Demikian kisah dari Gedung Tua pasca krisis moneter 98. Semoga terhibur kisah ini, dan kisah ini ada lanjutan, terutama akan mengisahkan si Ali Imran, sosok yang cukup unik dan sempat mengalami kejadian yang mistis dan menjadi pengalaman yang sampai saat ini cukup menarik untuk diceritakan. Hikmah dari cerita ini bahwa dimanapun kita berada, dimanapun kita hidup, antara kita dan makhluk-makhluk tak kasat mata, biasa mereka memang berdampingan, asal kita bisa menjaga sikap dan tidak saling mengganggu. Adapun gangguan-gangguan yang sering muncul itu sengaja mereka lakukan untuk mengecohkan kita. Yang terpenting kita selalu mengingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap kita memulai pekerjaan, biasakan dengan membaca doa terlebih dahulu untuk diberikan keselamatan dan diberikan kemudahan untuk menyelesaikan setiap pekerjaan-pekerjaan kita. Demikian, semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe, bagikan kepada teman-teman, kolega dan semua. Semoga terhibur. Jumpa lagi di lain kesempatan di serial berikut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.